Tapi kalau dimarahin saya tinggal pergi. Apaan? Tapi dia orang pintar. Jadi Anda tahu orang-orang itu pintar semua. Pak Jokowi pintar, itu pintar. Pak SBY juga pintar. Itu orang-orang pintar semua yang di atas itu. Saya udah pernah lihat Jokowi, Pak SBY, Pak Luhut, Khairul Tanjung, siapa lagi yang itu top itu. Itu orang-orang pintar. Yang Pak Hatta Rajasa juga. Jadi saya udah biasa bergaul dengan top tinkernya di Indonesia. Saya nggak pernah takut sama siapa jadinya. Ya karena tadi saya udah selalu terekspos dengan cara berpikir mereka, cara mereka mengambil keputusan. Presiden yang sekarang juga pintar luar biasa loh kalau Anda tahu. Gua nggak ngira dia sepintar itu. Karena orang kan bilang apa itu cenderung mencemohkan, tapi dia cepat sekali menangkap pengetahuan dan cukup pintar sekali. Jadi kita nggak salah pilih presiden lah. Jadi kalau Anda ketik politik kita hiruk pikuk segala macam, nggak apa-apa, yang penting hasilnya selalu bagus. Jadi kita sepertinya berjalan ke arah yang benar, lebih bagus dibanding Amerika Serikat kan. Saya ngomong apa ya? Oh, Pak Luhut. Jadi saya siapin tuh bahan. Saya begitu dapat datanya, kok begini ya? Saya ceritanya Pak Presiden waktu saya, Pur, dia nanya gini, Pak Pur, apa dampak COVID ke ekonomi Indonesia? Pak, dampak COVID berat sekali Pak, karena orang nggak bisa jualan, kita nggak bisa ekspor, nggak bisa impor, berhenti semua. Tapi Pak, Bapak nggak usah takut, Bapak punya senjata untuk menjaga kita supaya nggak kolaps, Indonesia nggak akan hancur. Bapak punya senjata ini, lalu dia senang. Kita pakai semua senjata itu selama masa COVID sehingga ekonomi kita nggak jatuh. Saya tunjukin ya. Jadi saya tunjuk ke Presiden Jokowi waktu itu, Pak, Bapak kerja sendiri, Bapak bangun infrastruktur mati-matian nggak bisa lari ekonominya karena proses kerja berhenti. Dia marah. Dia coba betulin sedikit, tapi habis itu ini lagi lupa kali. Habis itu saya nggak di sana kan. Tapi yang jelas itu ya, 2021 dari negatif kita naikin ke arah positif itu di bulan Mei 2021. Yang merah itu naik set. Nggak lama kemudian kredit yang biru tumbuh. Ini membantah teori ekonomi yang di luar, yang suka komentar di koran, Anda gelontorin uang, gimana create demand? Ini bisa meng-create demand secara empiris seperti ini. Secara teoritis gimana? Opportunity cost of money turun ketika saya tambah uang ke sistem. Apa itu artinya? Yang tadinya mau pinjam uang ke bank, sekarang berani pinjam karena bunganya turun, cost-nya turun. Yang tadinya naruh uangnya di bank dan nggak mau belanjain, dia suka sekarang. Kenapa? Suka belanja. Kenapa? Karena di bank bunganya udah kecil. Itu create demand. Kira-kira begitu teori ekonomi seperti itu. Mungkin kalau ekonomi di luar kritik saya terus, mungkin dia lebih baik baca buku ekonomi yang betul lah. Jangan baca buku terjemahan. Itu ya. Itu udah bukti ya. Nah, pada waktu kemarin itu sama. Jatuh lagi kan, 2014 jatuh lagi ke bawah. 2025 sempat naik di bulan April. Mei turun ke bawah. Turun di Mei, Juni, Juli, Agustus turun ke bawah. Itu yang memperburuk kondisi ekonomi lagi. Waktu ekonominya masih mau recover karena tahun 2024, 2023 akhir ditekan lagi. Jadi problem kita kemarin kita sendiri yang buat, bukan global. Kesalahan Pak ini, lu salah ya, Pak Febrio, tanggung jawab lo. Enggak, ini knowledge yang mungkin cuma sedikit orang yang tahu. Saya pakai untuk modal jadi menteri aja. Nggak, saya ini ilmu moneter yang sesungguhnya seperti ini. Jadi ilmu ekonomi itu bukan tidak berguna,
amat berguna kalau Anda mengerti betul esensinya apa. Jadi habis ini Anda rajin-rajin baca buku ekonomi lah yang bagus, biar Anda bisa berkontribusi juga. Tapi saya ingatkan lagi, jangan baca buku terjemahan ya, baca buku yang asli. Langkah saya pertama Pak, waktu saya ambil alih itu, waktu dikasih Menteri Keuangan, hari pertama saya dimaki-maki sama netizen, sombong, emang gue sombong sih. Memang kacau nih, itu kan nggak bisa dilangin. Tapi saya buktikan, saya balik ekonominya dengan cara apa? Ini kan dari hampir negatif kan, nol dapat namanya. Saya gelontorin uang ke sistem. Rupanya yang menyebabkan ini turun ke negatif itu pemerintah juga yang salah. Si Febri salah loh, Febrio. Dia punya hampir 500 triliun cash nganggur di bank sentral. Dia senang banyak duit. Bank juga banyak uang tapi taruh di bank sentral, sementara perekonomiannya kering. Saya injek dari M0 tadi. Itu acuan yang selama ini betul-betul menggambarkan kondisi di masyarakat. Kalau Anda tanya KSSK sebelumnya kan selalu bilang ample liquidity, perbankan ample. Tapi di bank, di masyarakat nggak gerak ekonominya. Ya ample, tapi ditaruh di BI semuanya. Sistemnya nggak bergerak. Saya balikin ke sana tadi supaya sistemnya hidup lagi. Ini data baru bulan pertama ya. Ini sudah tumbuh sekarang double digit lagi 13,2%. Ini belum berarti akan baik sekali. Tapi ini tanda awal bahwa pengembalian orang dari uang saya dari bank sentral saya taruh di sistem perekonomian sudah mulai bergerak. Tadinya saya takut uangnya diserap lagi, ternyata enggak. Jadi tumbuh 13,2%. Untuk tahap pertama cukup. Nanti kalau kurang saya tambah lagi. Jadi tiba-tiba berubah image fiskal kita. Tadinya nggak punya duit, sekarang kebanyakan duit. Betul kan?